Bayangkan jika orang tua atau nenek kita harus duduk di kursi terdakwa. Apakah kita akan langsung menganggap mereka bersalah? Atau justru bertanya, apakah hukum benar-benar telah memberikan keadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leni Fidyasari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kasus dari Nenek Asyani. Kasus yang sempat menghebohkan seluruh Indonesia dan memunculkan pertanyaan besar, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah benar-benar mencerminkan keadilan? Kasus ini bermula di Desa Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur tahun 2014. Bersumber dari wanita berusia 63 tahun diduga mencuri 7 batang kayu jati milik Perum Perhutani. Meskipun demikian, proses hukum tetap berjalan. Nenek Asyani ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Kasus ini kemudian menarik perhatian masyarakat. Banyak masyarakat yang mempertanyakan, apakah seorang nenek yang mengaku mengambil kayu miliknya sendiri layak diproses menggunakan undang-undang yang ada. Pada awalnya dibuat untuk memberantas perusakan hutan dalam skala besar. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dengan denda 500 juta rupiah. Konsep negara hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada yang kebal hukum, dan setiap dugaan pelanggaran harus diproses sesuai aturan. Namun negara hukum tidak hanya berbicara tentang kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam kasus ini banyak pihak yang menilai bahwa penegakan hukum dalam kasus ini berorientasi pada prosedur saja, sementara aspek kemanusiaan dan rasa keadilan kurang dapat diperhatikan. Sebenarnya, dalam perspektif hak asasi manusia, negara juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, termasuk lansia, agar proses hukum tetap menghormati hak setiap orang. Kasus ini menjadi pengingat bahwasanya hukum baik bukan hanya hukum yang mampu menghukum, tapi juga hukum yang mampu menghadirkan keadilan. Untuk kasus ini adalah yang pertama, aparat penegakan hukum perlu lebih mengedepankan prinsip keadilan, terutama untuk perkara yang tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Yang kedua, setiap proses penegakan hukum harus mempertimbangkan fakta, kondisi sosial, dan nilai kemanusiaan, bukan sekedar menerapkan pasal. Setiap perkara dapat diselesaikan secara proporsional dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Refleksi atau yang bisa saya dapat dari kasus ini adalah kasus Nenek Asyani memberikan pelajaran bahwasanya hukum seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan justru menimbulkan rasa takut. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa menghormati hukum bukan berarti menerima semua keputusan. Justru, kita harus ikut mengawal agar penegakan hukum selalu berjalan secara adil, transparan, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada akhirnya, tujuan hukum bukan hanya menghukum seseorang, tapi juga menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Meskipun kasus Nenek Asyani ini sudah berlalu, kasus ini mengikatkan kita bahwa sebuah negara hukum tidak hanya diukur dari seberapa tegas hukum ditegakkan, tapi juga dari seberapa adil hukum tersebut dirasakan oleh masyarakat. Mari kita berharap agar sistem hukum di Indonesia terus berkembang menjadi sistem yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga menghadirkan keadilan dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Saya Leni Fidyasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.